Halo teman-teman seluruh mahasiswa Indonesia, ada sedikit cerita dari kami yang telah menyelesaikan kampus mengajar angkatan pertama, terutama untuk kami yang ditempatkan di SDW Sle Semarang. 3 bulan bukanlah waktu yang singkat bagi kami, karena ada begitu banyak kenangan, hal positif dan skill baru yang kami dapatkan. Selain itu, kami juga mendapatkan keluarga baru, mendapatkan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kami yang ternyata kami bisa bagikan ke orang-orang, terutama untuk adik-adik sekolah dasar yang ternyata sangat menyambut hangat kedatangan kami, begitu juga para guru yang ada di sekolah kami. Simak motivasi dan pengalaman kami ya. Sudah? Ya? Kurang banyak. Oke, coba kalau Maaf. berarti harus dipatuhi sama semuanya ya? Kalau dipatuhi sama Aldi, ini sama Lesa 2, 3. Sampai jumpa. Halo teman-teman, nama saya Emmanuel Suryajaya, panggil saja Ema. Saya dari kota Semarang, asal Universitas Dian Nuswantoro, jurusan Teknik Informatika. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Narumi, saya biasa dipanggil Ajeng. Saya berasal dari Serang, Banten, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang. Hai, nama aku Angelina Nuspa, panggil aja Angel. Aku berasal dari Semarang dan sekarang aku menempuh pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro dengan program studi Teknik Industri. Halo, nama saya Nisa Melinia Seliha. Teman-teman saya biasa panggil saya Anissa. Saya asal dari Kabupaten Jepara dan kampus saya adalah Universitas Jember dengan program studi Ilmu Hubungan Internasional. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vio, aku berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Aku berasal dari Universitas Negeri Semarang, dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hai, kenalin, nama aku Messi Marina Beata Munte, bisa dipanggil Messi. Aku berasal dari Aceh Tenggara dan sekarang kuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Psikologi, angkatan 2018. Halo, kenalin aku Triutami, biasa dipanggil Tami. Aku berasal dari Provinsi Riau dan sekarang aku melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kenapa tertarik ikut kampus mengajar? Alasan saya untuk mengikuti program kampus mengajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah karena saya merasa prihatin terhadap adik-adik kita yang berada di daerah 3T, di mana mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan layak di era pandemi seperti sekarang ini, terutamanya jika mereka tidak memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kalau ditanya soal alasan kenapa bisa ikut kegiatan kampus mengajar ini, sebenarnya mungkin karena saya kan sudah masuk ke semester 8 atau semester akhir. Jadi kemarin saya cari ada nggak sih kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengisi waktu luang saya. Dan ternyata saya menemukan program ini. Akhirnya saya coba daftar, saya coba ikuti selama 3 bulan, dan ternyata setelah saya ikuti, banyak sekali memang hal-hal positif yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan ini. Hal apa yang terbayangkan ketika keterima kampus mengajar? Hal yang aku bayangkan ketika keterima di program ini yang pastinya aku melakukan pengabdian, terjun ke salah satu SD, aku mengajar bersama teman-teman baru, terus menambah skill-skill baru lah dalam diri aku, seperti itu. Oke, hal pertama yang aku bayangin ikut kampus mengajar. Gimana ya caranya nanti sekiranya kalau ada problem di lapangan, bisa atau enggak ya kita untuk mencari jalan keluarnya atau problem solvingnya. Itu yang pertama aku bayangin, karena sebelumnya aku memang gak pernah berhadapan sama anak-anak SD kayak gitu. Dan kita gak pernah tahu juga apa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan atau sekolah yang nantinya bakalan jadi tempat kita untuk mengabdi kayak gitu. Bagaimana perasaan ketika keterima di kampus mengajar angkatan 1?
Hal pertama yang dirasakan saat keterima kampus mengajar, jujur nggak nyangka banget, karena sebenarnya masih banyak sekali di luar sana mahasiswa yang mendaftar karena kita tahu ya yang mendaftar itu puluhan ribu dan ternyata yang keterima itu hanya 8.000. Tentu ini merupakan momen langka juga untuk kami para mahasiswa yang lolos, dan setidaknya kami mahasiswa yang sudah lolos ini harusnya bekerja lebih giat, berusaha bagaimana caranya untuk mengembangkan sekolah yang kami tempati untuk 3 bulan tersebut, 3 bulan ke depan, untuk menjalankan program dan juga lebih mensukseskan pembelajaran yang ada di sekolah. Senang ya, dan juga bersyukur. Tapi saya juga pasrah sih, karena ikut program ini pasrah, jadinya senang, pasrah, dan bersyukur. Hal apa yang pertama kali dilakukan setelah keterima di kampus mengajar? Pertama kali saat penerjunan dan pembekalan program ini, saya merasa sangat excited sekali karena dengan program ini saya akan bertemu teman-teman baru dari berbagai universitas yang berbeda, di mana kita akan bekerja sama dan dapat bertukar pikiran untuk mensukseskan program ini. Kaget juga karena pembekalannya tuh benar-benar full sama seminggu, dan itu di tengah aku harus menjalani kegiatan kampus akademik, dan itu tuh ada tugas-tugasnya juga, jadi benar-benar kaget juga sih sama pembekalannya. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama kampus mengajar? Banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan di program kampus mengajar. Salah satunya adalah mengasah skill kita dan juga mengetahui bagaimana keadaan di luar sana yang mungkin di luar ekspektasi kita. Contohnya masih ada loh sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan baik itu tenaga pendidik ataupun sarana pendidikannya gitu. Jadi carry on untuk ngelanjutin program kampus mengajar angkatan kedua. Kegiatan yang kami lakukan pada saat kampus mengajar yaitu kami melakukan home visit untuk beberapa siswa yang ada di kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian kami membantu untuk mengkoreksi soal para guru dari mulai latihan soal, kemudian ulangan-ulangan dan membuat soal untuk ulangan dan juga PAS. Kemudian kami juga membuat modul bahasa Inggris, modul untuk lab, dan beberapa modul komputer yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran praktek para siswa. Tentunya banyak hal yang saya lakukan saat kampus mengajar, karena dalam jangka 3 bulan kami melakukan program kerja, diantaranya membuat modul bahasa Inggris, diantaranya membuat modul komputer, diantaranya membuat modul laboratorium, membuat video branding, mading, pengaktifan mading, kemudian sosialisasi psikoedukasi, sosialisasi COVID-19, kemudian home visit. Kami juga melakukan pembelajaran daring dan banyak hal lain yang kami lakukan di SD Wesley tentunya. Pengalaman apa yang bakal paling dikangenin? Kalau pengalaman paling dikangenin, mungkin semua juga bisa dikangenin ya, tapi mungkin yang paling ngangenin itu adalah ketika bercengkrama dengan para guru-guru di sana, bercengkrama juga dengan teman-teman mahasiswa, juga bercanda dengan teman-teman siswa sekolah dasar. Itu mungkin yang akan saya kangenin ketika kegiatan ini nanti akan berakhir seperti itu. Tapi ya, saya tidak akan pernah melupakan semua pengalaman yang saya dapatkan selama 3 bulan kegiatan kampus mengajar ini, karena ini adalah sebuah hal baru buat saya yang memang sangat memberikan efek positif untuk kehidupan saya ke depannya. Hal yang paling dikangenin pasti saat mengajar di rumah siswa, ya kita ada kegiatan namanya home visit, dan juga yang paling dikangenin tuh satu tim kampus mengajar di SD Wesley. Kangen kalian. Apa kesan dan pesannya? Kesan dan pesan aku mengikuti kampus mengajar, mungkin awalnya aku merasa hal ini akan sangat membosankan. Namun, hari berganti hari, aku sangat terkesan dengan kampus mengajar karena aku bisa membantu orang lain, mengabdi pada negeri dengan caraku, dengan passionku, yaitu dengan cara mengajar dan dengan cara membantu apa yang aku bisa. Dan pesannya, semoga kampus mengajar selalu merdeka. Program kampus mengajar bukan cuma sekedar program untuk kita ikut-ikutan,
Tapi di sini gimana caranya kita bisa sama-sama prihatin untuk mencari jalan keluar yang terbaik, mengingat kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk teman-teman kecil kita datang ke sekolah. Nah, sekiranya apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan sekolah tersebut dan juga mungkin sumber daya manusia yang ada, supaya adik-adik kita itu tetap bisa menyalurkan semangat mereka untuk belajar. Dan pesan aku buat seluruh mahasiswa di Indonesia, ayo lanjutkan program ini. Dan untuk teman-teman kampus mengajar angkatan kedua, semangat. Satu kata untuk kampus Merdeka. Inovatif sekali. Inevitable. Revolusi. Satu kata untuk kampus mengajar. Berdampak. The best. Keren, sumpah. Merdeka. Satu kata untuk mahasiswa Indonesia. Mengabdi. Grow. Hebat, kalian semua sangat hebat. Satu kata untuk pendidikan Indonesia. Tingkatkan. Maju. Merdeka. Yuk ikutan kampus mengajar angkatan 2. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ayo ikuti program kampus mengajar angkatan kedua yang udah dibuka, dan ayo sama-sama untuk antusias mengembangkan Indonesia melalui program kampus mengajar Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Untuk teman-teman yang tertarik buat ikut program kampus mengajar ini, apapun background kalian, background pendidikan dari jurusan apapun, coba aja, karena kita nggak akan tahu gimana kita bisa menginspirasi banyak orang dengan ikut program ini. Mungkin kalian juga bisa untuk menginspirasi adik-adik kita untuk dapat lebih belajar, lebih giat lagi, dan menggapai cita-cita mereka di masa depan. Semangat! Sekian dari kami, semangat ya buat teman-teman yang melanjutkan kampus mengajar.